Mangkoli dari anak sepunya anak sekolah 2 dulu dari pertama itu. Pertama kan sudah tamat dia bidan dari hasil sawah sini. Hasil sawah di sini walaupun saya punya anak sekolah masih bisa juga saya sisihkan sampingan untuk menambah luasan sawah lagi. Kalau di rumah motor, ya perabotan dalam rumah itu kan macam kebutuhan perabot itu ya sempat juga saya buat toko itu dari hasil sawah juga itu. Ya artinya kintal juga ada juga saya ketambahan di sana. Semua hasil sawah saya itu. Bahkan saya gaji orang terus. Misalnya cuci rumput, buat tanam. Terakhir saya dulu dapat panen di sini 52 juta bersih. Untuk sekarang ini kita tidak bisa tanam lagi. Beras minjam sama kemenakan kan ada gilingannya yang untuk menyambung belum panen itu kapan itu minjam kita beras. Namun itu beras belum bisa terbayar, masih minjam lagi begitu. Kita punya mata pencaharian pertama itu sudah di sawah. Mulai percobaan ini pusul 1, dari situ kita gagal terus. Di sini tidak bisa bertanam karena air naik turun kita tidak tahu. Tahu-taunya tiba-tiba air naik. Tidak, kadang sampai 1 minggu turun air kita mulai lagi karena pikir kan sawah ini yang kita punya harapan. Kita hamur lagi. Begitu padi sudah mulai hidup dia dimakan keong karena pengaruh air naik. Jadi air tertinggal di sini tuh, tidak surut dia. Kita orang sudah tidak basah kali ini. Kurang mau kumpul-kumpul ini yang kai. Tunas-tunas yang ini supaya ada dimakan.
Ini yang disabet terakhir lalu, habis digenang air. Ini tidak dapat lalu. Nanti ada tunasnya, turun air baru dia ada tunas ini. Diambil biar cuma tunasnya diambil. Karena ini padi toh. Kalau bagi kami padi biar cuma tunas harus diambil. Cuma ada karena satu-satu biji yang bagus ini. Ditapis Jo, ditapis mana yang tersisa so itu yang mau digiling. Untuk dimakan sudah itu yang mau digiling. Mulai turun air sekarang. Bagaimana kita mau basah orang so basah? Cuma kalau di sini kalau cuma bertanam satu-satu tidak ada guna. hama toh. Hama yang itu. Hama yang menyerang. Dari hasil kajian kami bersama dengan Pusair Bandung dan Balai Sungai Solo, ketika operasional pinter, kami hanya dibolehkan berada pada kisaran ini. Jadi hanya boleh di 5-12 beroperasi dan kemudian terendah di 5-10. Naik lagi airnya, subuh sempat surut, sekarang naik lagi. Persawahannya kami semua seperti danau, perekonomian lumpuh.
kalau sebelum situasi ini pasir di tempat kita ini. Jalan sini, motor itu lewat sini, di sana parkir semua. Ini pasir ini. Sawah-sawah yang ada di pinggiran Danau Poso itu adalah yang turun-temurun diturunkan oleh nenek moyang sampai ke cucu-cucunya sampai hari ini. Siklus tanam yang ada di Wiwin Danau mengikuti musim. Ada 2 musim besar yang selamanya dialami oleh masyarakat adat yang bertani di pinggiran danau. Sekarang air danau naik, secara otomatis terhambat juga sungai kan. Akibatnya asal banjir sedikit masuk kampung sekarang. Apalagi kebun-kebun begini, rata ini kalau banjir sedikit ini. Nah, pokoknya baru tahun inilah. Tahun ini saya tanam padi, cuma 2 panen lah, 2 panen sekarang. Nggak pernah kalau bulan-bulan begini. Nggak luasa ini di sertifikatnya 1 hektar 25. Sekarang tinggal ini aja, nggak panen, dua panen. Buat tak 1 tahun lah tahun ini. Dan lantaran banjir terus nggak bisa sampai berbuah ini bibit. Nah, makanya perlu saya di sini di syuting. Ini bilang aja bibit ini sampai berbuah. Ini sisa-sisa potongan jagung. Iya, semua ini batang jagung ini. Lihat ini, suburnya dulu di sini. Pohon jagung. Coba lihat ke sana. Semua ke sana masih ada bukti-bukti. Jagung semua di sini, Pak, sampai di pohon bambu sana. Cuma kami dapat dari sini biaya kalau habis panen sudah pila-pila ini untuk pengolahan ke depan lagi kita sudah simpan uangnya. Sedangkan ini. pengolahan lalu masih ada utang di Semua hampir 3 juta setahun. Kan dia bunga-bunga terus, tidak ada penyetoran. Tapi memang kalau dipikir-pikir sedih sekali kasihan orang ini. Siang betul. Karena saya 2 kali itu pergi sama Kade 1 kali, sama Sekde 1 kali. Saya bilang begini, saya ini barangkali semua setiap pagi sama bapak-bapak lo yang di sini meminta-minta beras ini untuk kami memakan. Kalau ada bantuan barangkali dapat ingat sama orang yang kasihkan beras, bukan cuma saya, ada juga temanku banyak di pinggiran ini. Saya bilang sama Kades, bukan cuma saya bilang ini. Banyak teman-teman saya, kalau cuma tidak semua datang ini, kalau datang semua menangis semua itu. Banyak utangnya di kios itu. Di koperasi punya sautang juga di toko sana yang percaya sama saya, karena kita obat apa itu kepentingannya untuk di sawah, pupuk begitu, di sana kita minjam sama beliau. Jadi karena pada waktu 2020 lalu saya tidak bisa bayar itu yang pinjaman 2019, tapi karena sekarang saya tidak bayar itu bunganya, ya tentu sudah menambah besar beban. Beliau bilang dari pengelola koperasinya, tolong berusaha setiap bulannya. Saya bilang kalau setiap bulan saya dengan keadaan sekarang, lihat juga ke sawah saya dulu ke sana, buktikan. Maksudnya saya tidak mau hilang saya punya kepercayaan nanti gara-gara uang ini. Saya kasih tahu begitu. Saya ajak dia kemari, dia tanya-tanya tetangga, tapi kan memang betul kenyataan air naik. Ada sebagian orang yang memang terkendala di hasil panen. Jadi petani sekarang itu ya serba susah, mau bayar dia punya kredit sudah tidak mampu, minta tempo lagi karena hasil panennya tidak sesuai. Walaupun kita sita, ya ujung-ujungnya yang mau beli juga berpikir. Kebijakan kita memberi waktu, mengulur saja, mengulur waktu.
terbukti seperti saya punya anak yang ini Ayu, pingin sekali kuliah, tidak bisa saya karena tidak punya biaya itu. Sampai berambil alih lah menjual daging babi karena keadaan terpaksa. Padahal itu Pak Made orangnya malu sekali menjual daging. Kenapa dia sampai menjual daging seperti sekarang? Seperti katanya malu itu hilang karena demi bisa untuk menghidupi keluarganya itu. Saya kadang kalau ada yang panggil harian, baharian. Baharian kalau ada yang punya sawah, di sawahnya itu dia panggil saya dalam per hari, pokoknya saya jalan apapun saya jalani. Dahulunya tidak pernah seperti itu, kok sekarang seperti ini begitu loh. Kalau bisa mau menangis itu itu tidak bisa susah dari hidup saya sekarang. Dikasih makan. Banyak sudah kerugian yang kita rasakan di sini. Jadi kerugiannya tentu hasil kita tidak bisa dapatkan. Terus kebutuhan rumah tangga kita juga mulai jadinya menurun. Dulunya kita tidak pernah makan gaji, sekarang jadinya kita makan gaji. Begitu, dulunya kita tidak mengambil pekerjaan yang lain, kita bisa fokus di sini. Sekarang sudah segala macam pekerjaan kita bisa ambil untuk mengisi kebutuhan di dalam rumah tangga karena kita bertanggung jawab dengan keluarga. Bahkan sampai sekarang di tahun 2021 anak-anak sebenarnya lanjut sekolah tidak bisa lanjut sekolah. Me balik ke jalan miri lidah sima Mario, lidang kalio mi bara be. Mai mo harian, lidang tahu podo mai mo harian. Karena bemo kale mo lidah uat kau no mo dampak silo ane bemo harian, njada ndaul kafe ya. Njada ndaul ka gola kebutuhan hari-hari. Barangkali perempuan yang ada yang terdampak ini ada sekitar berapa orang yang perempuannya ikut dengan suami. Bapines karena cuma di situ tempat pekerjaan mau cari doi. Karena kalau hasil dari sawah perkiraan saya tuh kalau itu yang kita kelola melebihi dari apa yang kita dapat dari Pines. Padahal kalau bagi saya terus terang, saya pernah diajak untuk buka warung di Tentena, jual gorengan. Tapi saya orangnya bukan seperti itu. Saya orangnya petani tulen kasihan. Saya ini tidak bisa diajak seperti itu karena memang bukan di situ bukan di situ talenta saya jadi petani karena memang dari sejak kecil saya jadi petani. Ya kami sebagai pemerintah desa jadinya susah berpikir harus kemana kami lari, kemana kami adukan hal-hal yang seperti ini. Sawah-sawah kami kerjakan ini turun-temurun, itu memang persoalan perut di sini pertama. Nah kemudian lebih daripada itu, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan juga ada di sini. Nah itu berpengaruh semua, ekonomi semuanya berpengaruh. Problemnya memang sekitar di pinggiran danau itu seluruh yang saya bilang tadi 260 itu seluruh Pamona bersaudara. Itu memang sekarang ini ada kompensasi timnya Bukaka, Posisi Energi itu mengundang ahli-ahli pertanian untat untuk survei di sana. Terus sudah ada deal saya sudah ketemukan, tugas saya mempertemukan antara petani dengan Posisi Energi. Saya sudah bilang berapa kali. Namanya juga berdampak ini. Air ini kan rata Pak, naik sedikit di mana-mana naik kan, jadi nggak bisa dihindari itu dan Posisi Energi aku itu. Kami memantau
sampai di mana, dan sampai saat ini belum ada keluhan dari petani. Berarti mereka kan sudah menerima apa yang malah ini yang kami akan coba teknologi padi apung. Jadi bertanam padi di atas permukaan. Menurut kami itu tidak masuk akal karena luasnya ini ratusan hektar begini, kok sawah terapung, bagaimana caranya? Kami tidak mengerti. Jadi kami jangan diiming-imingi dengan hal-hal yang tidak masuk akal menurut kami gitu. Sebenarnya prinsipnya memungkinkan, hanya teknologinya kita belum kuasai. Dan Pos Energi di Depok sudah sementara membangun pelampung-pelampungnya. Tapi nanti para penyuluh dengan ketua kelompok tani mau diajak studi banding dulu. Yang sudah jalan itu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Yang persoalan hari inilah diselesaikan dulu. Kalau kedepannya misalnya mau sawah terapung apa segala macam, itu harus disosialisasikan dulu kepada kami. Berikan dulu pemahaman kepada kami apa itu sawah terapung dan bagaimana caranya buat dan seterusnya itu. Airnya dari mana? Itu setahun bisa 4 kali panen. Itu lebih menguntungkan. Panen padi apung hari ini, saya tidak menjamin kalau masyarakat itu mau, tidak. Karena hitung-hitung tenaga, modal yang dikeluarkan dengan hasil yang itu tidak berimbang. Ketika tenaga kita mau menanam seperti ini kan cuma setengah are. Masyarakat sini paling kurang itu 10 are. Nah, kalau semua dia mau baking seperti apung, ada bambunya, ada tali-talinya, ada apanya. Jadi tenaga dengan modal yang harus dikeluarkan sangat luar biasa ketika kita imbangi dengan hasil tadi. Kalau sawah terapung, kalau macam kita di sini dikasih sawah terapung. Nah, sementara kita macam kemarin kan panen juga sudah di dalam air, bukankah sawah terapung itu? Mau dibilang tidak masuk di akal, memang saya rasa memang tidak nyaman dengan adanya tawaran itu. Mereka udah dapat kompensasi, Pak. Ada yang minta bibit durian karena mereka punya lahan toh. Ada yang minta bibit durian, ada yang minta karamba apung. Di Pamona Barat banyak minta karamba. Tidak ada. Sudah buat sawah terapung. Terapung sudah dibilang anakku itu, bilang itu bibit durian yang diminta katanya. Sawah terapung itu odong-odong. No, apa yang mau diodong-odong di pinggir danau ini tidak ada padinya. Kalau menurut saya, karena tawaran itu berupa tanaman tahunan, sementara persoalan ini adalah persoalan sawah. Jadi ketika kita menerima tawaran itu, kita mau tanam di mana? Mau ditanam di sawah kan tidak mungkin. Di palawija saja di belakang kita tahu, apalagi karamba. Sehingga itu tidak masuk akal, kami akan dipindahkan menjadi mau buat kolam. Apa kami tahu bagaimana bibit yang unggul, bagaimana perkembangan ikan? Yang kami tahu sekarang adalah situasi hari ini perut kami lapar. Siapa yang membuat perut kami lapar ya harus dia yang kasih makan, itu saja. Ini pernyataan petani, Pak. Saya cuma mewakili apa yang menjadi keluhan mereka. Program yang menarik untuk food estate sebenarnya tahun ini kita dicadangkan untuk Pamona Barat dan Pamona Selatan. Ya ditargetkan itu setahun itu bisa dua wilayah itu bisa menyuplai 5.000 hektar kurang lebih. Yang kalau tanam 2 kali harapannya bisa 5.000 hektar, kali produksi rata-rata tadi beras 2,5 lah, 2,5 ton bisa sampai 75 ton. Tenggelam, tinggal 1 minggu. Tinggal 1 minggu mau dipanen. Tapi karena menghargai makanan, tanaman, itu adat dari kita orang Pamona harus diambil. Walaupun padi itu tenggelam.
Tapi untuk dimakan bagaimana? Cuma ayam yang makan. Kami terpaksa membeli beras. Listrik naik, ongkos biaya anak sekolah naik sekarang. Biayamu kartu-kartu seberapa jadi apa? Depan bayar listrik, dia ada di tenda. Ya, lambat 2 bulan di tenda, 1 bulan pun di tenda listrik. Sedangkan pusat utama sebenarnya bukan Slewana. Sepadan pos ini listrik. Kami rekarek anak pos. Coba didata itu luas sawah berapa, hasilnya berapa, 1 kali panen, kemudian itu kamu catat, kemudian itu diajukan. Tidak, iya, bukan. Ini jalan keluar. Ah, kalau saya mau tanya nanti ada DP pertanyaan di belakang. Begini Pak, kalau memang Bapak tidak kena dampak tadi sawah, jangan dibicarakan itu. Begini Pak. Kalau memang cuma siuri, ditanyakan sama yang siuri. Bisa Pak. Ini lama nanti begini Pak. Tidak, saya kasih tawakan kita orang supaya tidak terlalu kasih banyak. bicara yang kena dampak Pak. Yang pertama ganti rugi untuk hasil panen tahun ini. Untuk yang kedua dikembalikan seperti semula air danaunya. Saya menuntut ganti rugi selama 30 tahun. Saya bukan menjual, tidak. Karena ingat anak cucu saya. Arti ya sekitar 150 sak ya normal. Dibanding dengan sekarang tinggal 1 sak. Ya, coba gitu. Di backing lampu tidak ada juga gratis lampu. Dibayar. Bagaimana mau? Cek kana. Cek saya napa pena usah kau dija. Kita sini. Apa kita mau barakan listrik? Orang pesawat itu tidak bisa dibacking. Bayar listrik. Tidak dibayar deh, dah kemari. So pakai listrik. Apa kita mau masak? Mau makan di listrik. Orang makan lo. Dari sawah ini tempatnya tanpa beras ini mau disimpan ada 8 sak, sudah dimakan sudah sampai itu Bang, panen lagi ke depan. Karena sudah dibagi-bagi tuh. Dari air naik lalu 2 kali. Dua minggu dia tidak terolah ini air, rapat duri itu. Apalagi biji-bijinya ini banyak sekali dia. Dan sudah kami klarifikasi dengan pihak dinas yang terkait, yaitu Dinas Pertanian, oleh Bupati, bahwa pemerintah daerah tidak pernah menetapkan ketentuan yang 10
10 kilo. Tetapi diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bernegosiasi berdasarkan kesepakatan. Ini untuk kelas Ixion, karena kami kan sudah berapa kali mengadakan negosiasi, artinya pendekatan kepada pihak Poso Energi, pemerintah juga, tapi sampai saat sekarang ini tidak ada juga realisasi apa-apa atau koordinasi juga sama kami petani, tidak ada. Makanya kami lebih bagusnya mencari keadilan. Petani kan tidak semua dia paham tentang ini. Jadi kami membantu teman-teman petani ini bergerak bersama begitu. Kami masyarakat adat. Kami masyarakat adat. Ada di pinggir Danau Poso. Ada di pinggir Danau Poso. Kami masyarakat adat. Kami masyarakat adat. Akan menuntut hak hidup kami. Akan menuntut hak hidup kami. Jangan rampas. Jangan rampas. Kehidupan dan budaya kami. Kehidupan dan budaya kami. Sebagai petani yang ada ini menuntut keadilan. Kami meminta kepada PT Poso Energi memberikan hak kami, memberikan siklus normal. Bongkar Poso 1, setuju. Bongkar Poso 1. Sebentar lagi ini musim bersawah. Kita berharap saudara-saudara kita yang sudah bertahun-tahun tidak bisa bersawah, mereka harus bersawah lagi. Kalau tidak, semua masyarakat ini akan datang. Kita justru akan membongkar sendiri bendungan yang menghalangi air itu mengalir. Setuju? Setuju? Bue anu malo buru tanah uwe payangi. Bue para buru anu malo buru kompodong isei. Nipedonge ka PKK mami, nipedonge ka pebo mami, megilu rikomi, dikadudumi kami. Kami tidak ingin berhenti menjadi petani. Kami tidak ingin berhenti mengelola sawah. Karena itu, berikan kami keadilan. Bantu kami untuk bisa kembali menjadi petani. Bantu kami untuk bisa kembali mengelola sawah dan kebun kami. Dengarkan suara kami. Ayo! 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 Betotaka osintu tego maka. Oh,
Raja Rama Ombai Ima Kuasa Tapore Butiti Mama Doli Dinyana Perara Ohio Eto Taka Posintu Mutego Baka Ohio Pembumbuku Tego Baka Posintubu Rano Poso Kata Nondo Genkido Nasindi Ando